Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Elpedia dimanapun kalian berada, tetap semangat belajar. Belajar bersama Elpedia, belajar semakin ceria. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah tulang, kemudian yang kedua adalah otot, dan yang ketiga adalah sendi. Tulang merupakan alat gerak pasif karena dia digerakkan. Kemudian otot merupakan alat gerak aktif karena dia yang menggerakkan tulang. Sedangkan sendi adalah hubungan antar tulang. Oke, kita lanjutkan tentang tulang. Iya. Fungsi tulang atau rangka yang pertama adalah membentuk dan penegak tubuh. Kalau tidak ada tulang, maka tubuh manusia itu tidak akan terbentuk dan tidak akan tegak, sehingga akan lemes seperti kain atau tenda yang tidak ada rangkanya itu, maka akan tidak bisa berdiri tegak karena nggak ada rangkanya. Kemudian yang kedua adalah tempat melekatnya otot. Yang ketiga adalah pelindung organ dalam yang penting, contohnya otot rangka, otot dada, itu melindungi organ-organ penting yang ada dalam tubuh kita, contoh jantung, paru-paru, usus, hati, dan lain sebagainya. Selanjutnya tempat pembentukan sel darah merah. Itulah fungsi tulang atau rangka, yaitu pembentuk dan penegak tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung organ dalam yang penting, tempat pembentukan sel darah merah. Oke, kita lanjutkan ke pengelompokan rangka berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan hialin, sifatnya itu lentur, semi-transparan, dan matrik berwarna putih kebiruan. Letaknya antara tulang rusuk dan tulang dada. Nah, ini kita besarkan seperti ini. Iya, inilah tulang rawan hialin. Letaknya adalah antara tulang rusuk dan tulang dada. Oke, kita lanjutkan ke tulang rawan yang kedua, yaitu tulang rawan elastis. Sifatnya lentur, warna matrik keruh kekuningan seperti daun telinga. Nah, ini tulang rawan daun telinga itu. Kemudian laring dan eustachius. Tulang rawan yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Sifatnya kaku, kuat, warna matrik gelap dan keruh. Letak di antara ruas tulang belakang. Seperti cincin, itulah tulang rawan fibrosa. Kalau kita besarkan seperti ini. Cakram tulang rawan. Di antara ruas-ruas tulang belakang, itu terdapat tulang rawan fibrosa. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah tulang keras atau osteon. Terdiri dari tulang pipa, panjang, tengahnya berongga seperti pipa, dilapisi periostem, tempat pembentukan eritrosit. Nah, seperti ini tulang pipa itu. Lengan atas, lengan bawah, hasta, pengumpil, kemudian di kaki juga ada paha itu, tulang kering, dan betis. Tulang betis itu juga termasuk tulang pipa. Nah, ini kalau kita besarkan. Kemudian yang kedua adalah tulang pipih. Bentuknya pipih seperti plat. Tempat pembentukan eritrosit dan leukosit juga. Contohnya adalah tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Itu bentuknya pipih tulangnya. Nah, ini kalau kita besarkan. Oke, kita lanjutkan ke tulang pendek. Ini tulang keras yang ketiga, yaitu tulang pendek. Bentuknya pendek, bulat, ringan, dan kuat. Termasuk tempat pembentukan eritrosit dan leukosit juga. Nah, ini contohnya pergelangan tangan. Terus tempurung, itu termasuk tulang pendek karena bentuknya pendek, bulat.
ringan dan kuat. Terus pergelangan kaki. Nah, ini kita besarkan. Kita lanjutkan ke tulang keras yang berbentuk tak beraturan atau dikenal dengan tulang tak beraturan, karena bentuknya itu gabungan dari berbagai macam bentuk tulang sehingga dikatakan tulang tak beraturan. Contohnya adalah tulang rahang, ruas tulang belakang. Oke, kita lanjutkan ke susunan rangka. Yang pertama adalah rangka aksial atau sumbu tubuh. Kemudian yang kedua adalah rangka apendikular atau anggota tubuh. Rangka aksial terdiri dari tengkorak, ruas tulang belakang, dan tulang dada serta tulang rusuk. Nah, ini berada di sumbu tubuh kita. Ada 3, mulai dari tengkorak, ruas tulang belakang, dan tulang dada serta tulang rusuk. Itu adalah sumbu tubuh atau rangka aksial. Kemudian untuk rangka apendikular atau anggota tubuh, itu yang pertama adalah tulang bahu, tulang panggul, tulang anggota gerak atas, dan tulang anggota gerak bawah. Itu adalah rangka apendikular atau anggota tubuh. Oke, kita lanjutkan ke persendian. Persendian ada 3. Yang pertama adalah sinartrosis atau sendi mati. Kemudian yang kedua adalah amfiartrosis atau sendi kaku. Dan yang ketiga adalah diartrosis atau sendi gerak. Sinartrosis atau sendi mati hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerak alias mati karena tidak mungkin terjadi gerakan. Contohnya adalah antar tulang tengkorak. Kemudian amfiartrosis atau sendi kaku adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tapi terbatas. Contohnya antar tulang rusuk dengan tulang dada, itu termasuk sendi kaku atau amfiartrosis. Kemudian diartrosis. Diartrosis atau sendi gerak dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah sendi engsel, yang kedua adalah sendi pelana, yang ketiga adalah sendi putar, yang keempat adalah sendi peluru, dan yang kelima adalah sendi geser. Sendi engsel memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya siku, itu termasuk sendi engsel. Lutut kita dan ruas antar jari itu termasuk sendi engsel. Yang kedua adalah sendi pelana, yaitu memungkinkan gerakan 2 arah. Contoh, hubungan antar tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Itu termasuk sendi pelana. Yang ketiga adalah sendi putar, memungkinkan gerakan memutar. Contoh, tengkorak dengan tulang atlas, radius dengan ulna. Seperti itu. Yang keempat, sendi peluru, memungkinkan gerak ke segala arah. Contoh, tulang lengan atas dengan gelang bahu, tulang paha dengan gelang panggul. Itu contoh sendi peluru. Yang kelima adalah sendi geser, memungkinkan gerakan melengkung ke depan, belakang, atau memutar. Contoh, tulang pergelangan kaki, hubungan antar tulang belakang. Itu contoh dari sendi geser. Itulah 5 sendi gerak. Kita lanjutkan ke otot. Otot adalah alat gerak aktif karena otot itu menggerakkan tulang. Otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk otot polos, ciri-cirinya adalah berbentuk gelindong, ujungnya meruncing dan tengahnya menggelembung. Warnanya polos, makanya dikatakan otot polos. Intinya satu di tengah, bekerja secara tidak sadar, lambat merespon rangsang. Contohnya usus,
lambung itu adalah otot polos. Dia bekerja di luar kesadaran kita. Kemudian otot lurik. Nah, otot lurik ini ciri-cirinya adalah berbentuk silindris dan memanjang, warna lurik. Makanya dikatakan otot lurik. Inti banyak, letaknya di tepi, bekerja secara sadar, cepat merespon rangsang, dan melekat pada tulang. Nah, otot lurik ini adalah daging yang melekat pada tulang, bekerja secara sadar, diperintahkan oleh otak kita. Kalau otak kita itu memerintahkan tangan untuk bergerak mengambil barang, maka akan merespon dengan cepat. Otot itu untuk menggerakkan tulang yang ada di tangan kita. Seperti itu otot lurik. Kemudian otot jantung. Ciri-cirinya adalah berbentuk silindris bercabang, membentuk anyaman, warna lurik. Nah, ini warnanya lurik, tapi bekerja secara tidak sadar. Beda dengan otot lurik. Kalau otot lurik itu bekerja secara sadar. Kalau otot jantung warnanya lurik, tapi kerjanya tidak sadar. Lambat merespon rangsang, hanya terdapat di jantung. Nah, ini jantung itu nggak bisa kita gerakkan, nggak bisa kita detakkan. Makanya dikatakan kerjanya jantung itu secara tidak sadar atau di luar kesadaran manusia. Seperti itu. Itulah otot jantung. Oke, sifat kerja otot itu yang pertama adalah antagonis, berlawanan. Contoh, otot bisep dan otot tricep. Gerak telapak tangan menengadah dan menelungkup. Nah, itu salah satu contoh atau sifat kerja otot yang antagonis atau berlawanan. Otot bisep berkontraksi, otot tricepnya berelaksasi, itu kan berlawanan. Ketika kita mengangkat lengan itu, yang terjadi adalah otot bisep berkontraksi dan otot tricepnya relaksasi, berlawanan kerjanya. Makanya dikatakan antagonis. Kemudian yang kedua adalah sinergis, saling bekerja sama. Contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus pada telapak tangan. Kita menggerakkan telapak tangan, maka akan terjadi kerjasama yang baik antara otot pronator teres dengan pronator quadratus. Karena sifat kerjanya adalah sinergis, saling kerjasama. Gangguan pada tulang. Ada lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Ada kifosis, tulang belakang membengkok ke belakang. Ada skoliosis, tulang belakang membengkok ke samping. Fraktura, patah tulang. Osteoporosis, tulang keropos yang biasa terjadi pada usia lanjut. Rakitis, kaki berbentuk X atau O. Dan masih banyak lagi. Kemudian gangguan pada sendi, contohnya artritis eksudatif, sendi bernanah. Ada juga artritis sika, sendi kering, dan ankilosis, sendi menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Kemudian ada gangguan pada otot, apa saja? Tetanus, otot kontraksi terus menerus. Kemudian ada atrofi, otot mengecil akibat serangan virus polio. Ada kram, kejang otot karena aktivitas otot berlebihan. Ya, ini sering dialami oleh para pekerja keras. Aktivitasnya melebihi batas kemampuan otot, terjadilah kejang otot atau kram. Itulah penjelasan kita tentang materi sistem gerak pada manusia. Belajar bersama Elpedia, belajar semakin ceria.